Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-119. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-119 hari ini adalah APLN. Di part yang 119 kita disajikan oleh sebuah saham yang closingnya juga di harga 119, yaitu APLN. APLN telah menembus PBH di 119, namun tadi gagal dan ditutup tepat berada di 119 atau tepat berada di PBH-nya yang menjadi support terkuatnya saat ini. Sehingga kalau teman-teman ingin membeli APLN, boleh beli selama dia berada di atas 119 dan batasi stop loss jika dia turun di bawah harga tersebut. Target kenaikan terdekat menuju 123 dan target jauhnya menguji 129 yang menjadi TP3-nya. Kalau teman-teman perhatikan indikator skornya 5, volumenya juga sangat tinggi, namun teman-teman perhatikan bahwa dia tadi membentuk inverted hammer, artinya ada demand yang sangat rendah dengan tekanan jual yang cukup tinggi, sehingga membuat harga saham APLN berbalik minus 0,84%. Padahal tadi sempat naik lumayan ya, ini kurang lebih di 123. Sehingga untuk yang sudah punya saham ini bisa hold dalam jangka panjang, teman-teman boleh pakai 106 ini sebagai support long term. Tapi kalau dalam jangka pendek ya, kalau di bawah 119 teman-teman cut loss terlebih dahulu, mending tunggu di 112 sampai 113 untuk melakukan pembelian kembali. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Waskita, di mana saham ini tadi sempat melewati 1050-an. Namun menjelang sesi 2 dan menjelang closing, saham ini malah berbalik minus 1,48% di harga 1005. Memang dari PBH masih cukup jauh di 815 di area sini, tapi dia dikawal oleh yang pertama kita punya 923 ini sebagai middle trend line. Jadi itu menjadi support penting untuk Waskita. Kalau dia koreksi wajar, maka dia harus kuat bertahan di atas 923. Tapi kalau dia tembus di bawah itu, maka teman-teman yang ingin membeli mending tunggu di area 815 untuk membeli atau menambah muatan. Misalnya teman-teman punya di 510 atau di 600-an. Jadi teman-teman bisa average up di area sekitaran 815. Tapi kalau misalkan Waskita ini kuat bertahan di 923, maka dia berpeluang untuk naik kembali menguji 1020 dan terakhir menguji 1113 yang menjadi TP3 dari saham Waskita. Kemudian selanjutnya kita punya saham BEST, di mana hari ini naik cukup tinggi 2,9% di harga 177, namun dia belum berhasil melewati 188 yang menjadi resisten terkuatnya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham BEST, di sini dia masih berada di range yang saya katakan range yang tidak terlalu lebar, sehingga dari 172 sampai dengan 177 itu bisa teman-teman pakai sebagai area untuk mengkoleksi saham BEST dan batasi stop loss di 167 dengan target kenaikan terdekat yaitu ke 188 dan target jauhnya menuju ke 202. Setelah saham BEST, kita akan mereview saham TINS, di mana hari ini berhasil closing 0,94% di harga 1065. Jarak ke PBH-nya juga masih sangat jauh. Saat ini TINS dikawal oleh gold line di 1055 dan gray line di 1014. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, boleh kawal saja selama dia berada di atas 1014, maka saham TINS secara middle term masih dibilang aman.
Dan secara jangka pendek kalau teman-teman mau pakai ada di 1055. Selama di atas 1055 maka saham TINS masih aman, masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target selanjutnya menguji 40 hari harga tertinggi di 1120. Teman-teman boleh batasi stop loss jika saham TINS turun di bawah 1014. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum punya saham TINS, boleh beli dengan range buy 1014 sampai dengan 1055. Mending teman-teman antri di area situ untuk membeli saham TINS. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-119 hari ini adalah salah satu saham blue chip yang punya market cap terbesar, yaitu Bank BCA, di mana hari ini naik 1,08% yang mungkin menyelamatkan indeks kita. Dengan net buy asing juga cukup besar, dan dia saat ini masih berusaha untuk menembus PBH atau kita katakan sebagai resistance paling kuat dan 40 hari harga tertingginya, yaitu di 33.000. Kalau dia berhasil menembus 33.000 maka dia terus akan berpeluang melanjutkan kenaikan menuju target jauhnya, yaitu di 40.000. Secara long term ya, 1 tahun ke depan kayaknya bisa tercapai kalau misalkan dia berhasil melewati 33.000. Tapi bagi teman-teman yang belum punya saham ini, kalau dia tidak berhasil melewati 33.000, mending teman-teman tunggu di area sini. Di situ 32.400 ada gold line, atau teman-teman bisa tunggu di 31.600, di situ ada white line. Ya teman-teman bisa melakukan pembelian di situ. Tapi ada catatan, kalau misalkan BCA tidak sempat turun besok, open langsung melewati 33.000, maka buy on break saat di 33.000 dan langsung gunakan 32.750 ini sebagai batasan untuk stop loss. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-119. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube maupun di Telegram. Semoga informasi hari dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.